Hal yang utama dalam kekristenan adalah mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan tentunya, bukan yang lain. Karena semua orang ngaku cinta Tuhan, semua orang ngaku mengasihi Tuhan, semua orang ngaku mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi belum tentu sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena terlihat dari apa? Dari manifestasi pekerjaan dan kelakuannya setiap hari. Di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36, murid-muridnya ngomong begini nih. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi hukum ini ada dua macam. Yang pertama mengasihi Tuhan, dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung dari seluruh hukum Taurat dan kitab Narani. Kalau Alkitab disingkat nih, simple. Kita disuruh mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita disuruh mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Harusnya Tuhan itu yang jadi terutama. Jadi hari ini coba cek saja. Kita ngaku mengutamakan Tuhan, coba cek. Berapa banyak waktu kita untuk Tuhan? Berapa banyak jam doa kita sama Tuhan? Berapa banyak ketika kita di rumah ini memikirkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dibanding kita nonton TV, kita ngelihat media sosial, atau kita main TikTok. Berapa banyak waktu kita yang diluangkan? Banyak orang menipu Tuhan dengan bilang ke gereja kelihatannya suci dan rohani, kelihatannya melayani Tuhan, kudus tak bercacat celah. Tapi padahal itu hanya luarnya saja. Hari-harinya tidak seperti itu. Kalau kita ini mau didapati menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan katanya. Karena hukum yang terutama harus mengasihi Tuhan kok. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati. Bapak Ibu tahu nggak penyembahan berhala itu sebenarnya ngapain? Penyembahan berhala kalau kita melakukan mencintai lebih, memberi waktu lebih kepada segala sesuatu yang selain Tuhan. Kita nomorkan segala sesuatu selain Tuhan, itu kita bisa menjadi penyembah berhala. Harusnya Tuhan yang menjadi nomor satu. Bagaimana sih membuat Tuhan menjadi nomor satu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Segenap hati dengan segenap jiwa kita. Jiwa kita itu apa? Jiwa kita adalah apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Coba cek. Pikiranmu kebanyakan kemana? Perasaanmu kemana? Kemauanmu ngapain? Apa benar-benar ke Tuhan? Atau ke hal duniawi yang hari ini kita bisa lakukan hari-hari? Memang kita harus melakukan pekerjaan duniawi. Saya pun melakukan pekerjaan bisnis dan usaha. Tapi hati saya tidak condong ke sana. Hati saya condong ke Tuhan. Saya kerjakan semua pekerjaan saya dengan tanggung jawab. Semua bisnis usaha saya kelola dengan baik. Saya kerjakan dengan tanggung jawab dan respon yang benar. Seperti saya mengerjakannya untuk Tuhan. Tapi hati saya tidak fokus ke situ. Fokus saya itu bukan sekedar cari duit, cari keuntungan, kaya, beli mobil baru, menikmatin liburan. Toh liburan juga nggak bisa hari ini kan. Bukan seperti itu. Fokus kita harusnya kita mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Pikiran, perkataan, perasaan kita itu fokusnya harusnya ke Tuhan. Kalau tidak, kita itu tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hanya di bibir saja. Dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Hukum terutama dan pertama yang mengasihi Tuhan. Segenap jiwa. Segenap jiwa berarti segenap pikiran, kemauan, dan kehendak kita. Apa yang kita pikir, pikiran kita. Apa yang kita rasa, semua perasaan kita. Dan apa yang kita mau. Semua kemauan kita itu harus fokusnya kepada Tuhan. Bayangin, kalau apa yang kita lakukan itu fokusnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, perlahan-lahan Bapak Ibu akan dibawa dalam kematian daging. Fokus Bapak Ibu itu bukan pada diri sendiri. Fokus Bapak Ibu adalah kepada Tuhan. Bagaimana yang dilakukan ini menyenangkan Tuhan apa tidak? Apa yang saya lakukan ini kira-kira Tuhan berkenan apa tidak? Karena yang difokuskan kepada Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang difokuskan kepada dirinya sendiri. Kalau saya berteman dengan dia, untung saya apa? Kalau saya gereja, saya dapat apa? Kalau saya memberi ini, dapatnya apa? Karena yang difokuskan pada dirinya sendiri. Karena manusia lebih mencintai dirinya sendiri pada nyatanya dibanding mengasihi Tuhan. Kenapa? Coba cek saja HP-mu isinya apa. Banyak fotomu kan. Bukti bahwa kita itu mencintai diri kita. Memang makanya ada kata selfie. Selfie. Self. Kenapa? Kita pada hari terakhir ini kita didorong tuh untuk lebih mencintai diri kita sendiri. Dan ketika kalau kita ini lebih mencintai diri kita, lebih nomor satu kan mencintai diri kita, ego kita, perasaan kita, kemauan kita, yang lebih ditinggikan, lebih di-entertain, ujungnya apa? Kita nggak mengasihi Tuhan. Dan hukum, ayat 39, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu, manusia sepertimu, dirimu sendiri. Bayangin, kita disuruh mengasihi manusia seperti diri kita sendiri.
Pak, bagaimana kalau saya mengasihi istri saya atau mengasihi suami saya, tapi serangan mereka sering nyakitin? Tetap disuruh mengasihi. Ayo, enak nggak? Nggak enak. Bagaimana? Kan bukankah ada ayat ngomong, kasihlah musuhmu, suruh mengasihi musuh kita? Artinya ngapain? Orang yang mengasihi Tuhan, dia nggak fokus pada dirinya sendiri. Dia fokus kepada bagaimana orang diberkati melalui hidup kita. Bapak Ibu, hidup kita sebenarnya bukan tentang kita. Hidup kita harusnya tentang orang lain yang dijamah melalui hidup kita. Hidup kita harusnya berbicara tentang orang lain yang disentuh melalui kasih Yesus melalui hidup kita. Tentang orang lain yang diberkati melalui kehidupan kita. Tentang orang lain yang dijamah karena hidup kita ini memancarkan kehidupan Kristen. Memancarkan kehidupan Kristus. Bayangin Bapak Ibu. Kalau kita fokusnya mengasihi Tuhan, kita akan lupa dengan diri sendiri. Bahkan berdoa untuk diri sendiri aja lupa. Kita fokusnya kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba-tiba ada belas kasihan Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang berdosa, orang yang lemah kita. Tapi kalau orang itu fokusnya pada diri sendiri, mengasihi diri sendiri, dia akan cenderung emosi, egois, penuh amarah, nggak ada penguasaan diri. Kenapa? Kenapa ada orang marah yang kita bahas kemarin? Kenapa ada orang marah? Kenapa orang emosi? Karena yang jadi pusat kemauannya, jadi pusat kehidupannya adalah dirinya sendiri. Karena aku udah diperlakukan begini, makanya aku marah. Karena aku udah direndahkan, makanya aku marah. Harga diriku udah direndahkan, makanya aku marah. Kenapa? Fokusnya pada diri sendiri. Harusnya fokus kita itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, kekristenan selalu saya ngomong berkali-kali. Beberapa bulan terakhir selalu ngomong tentang pikul salib sangkal diri. Berbicara tentang kematian. Diri kita, peremukkan diri kita, sampai manusia roh kita itu manifestasinya keluar. Diri kita itu memang harus diremukkan. Ego kita, amarah kita, nafsu kita, pikiran kita harus diremukkan, ditaklukkan kepada Kristus. Yesus yang harus jadi pusat kehendaknya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini benar-benar dimatikan, Bapak Ibu nggak pusing dengan orang lain. Mau orang lain berbuat jahat, berlakukan buruk, atau melakukan apapun juga, fokusnya pada Tuhan. Nggak mau bereaksi. Bayangin, kita tuh harus disalibkan dan mati. Daging kita tuh harus dimatikan. Kalau daging kita mati, orang mau ngapa-ngapain kita tuh nggak bereaksi. Tapi kalau sampai hari ini Bapak Ibu bereaksi. Dan saya pun kalau ketika orang senggol saya, sentuh kita atau rendahkan saya bereaksi, artinya saya itu hidup dan perlu dimatikan. Kita harus dimatikan setiap hari. Makanya hamba Tuhan, terutama hamba Tuhan, harus mengalami kematian daging setiap hari. Kalau nggak mau ngajarin apa sama jemaatnya? Bagaimana hamba Tuhan fokusnya pada jumlah persembahan? Pusing dengan pengajaran pendeta lain terus diserang di media sosial. Buat apa? Fokus kita itu bukan pada pendeta. Fokus kita bukan pada orang lain. Fokus kita bukan pada aliran lain. Fokus kita pada Tuhan. Yang harusnya semakin hari semakin mematikan daging kita. Kita nggak perlu pusing dengan orang lain mau melakukan hal buruk kayak apapun sama kita. Kita fokus kepada Tuhan kok. Tuhan pasti bela kita. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semuanya hanya dua hukum ini. Mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Setelah kita menomorsatukan Tuhan, baru mengasihi sesama dengan diri kita, seperti diri kita sendiri. Bagaimana suami istri itu sering ribut, saya bilang. Bagaimana mungkin suami istri akan ribut? Padahal kita ngomong, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang kita dulu pernah cintai mereka. Kita pernah kasih dia. Terus kita ajak ribut, kita ngomong-ngomong kasar. Apa gunanya? Apalagi anak-anak. Kita perlakukan anak-anak seenak kita ngomong, mana bisa sih? Orang yang mengasihi Tuhan nggak akan seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita ini semakin hari semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, orang-orang sekitar kita itu akan menikmati Tuhan melalui hidup kita. Omonganmu itu ada bobot dan kuasanya, merubah orang. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah saya tidak akan memotivasi Bapak Ibu, karena saya bukan motivator. Tapi saya akan bawa Bapak Ibu mati daging setiap hari bersama Yesus, supaya Yesus dipermuliakan melalui hidup kita. Panggilan saya sebagai hamba Tuhan bukan nyenangin Bapak Ibu. Bapak Ibu gak suka dengan khotbah saya, puji Tuhan. Bapak Ibu suka, puji Tuhan. Gak suka, puji Tuhan. Saya dipanggil untuk ngomong kebenaran, bukan untuk nyenengin orang. Ada beberapa gereja ngundang saya khotbah sekali, terus gak diundang lagi. Katanya khotbahnya keras. No problem, gak masalah. Saya mau bertanggung jawab segala sesuatunya yang nanti suatu hari ketika saya dipanggil Tuhan, saya akan bertanggung jawab. Dan saya harus mempertanggungjawabkan yang benar di hadapan Tuhan. Kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Real, nggak ada kompromi. Kasihlah Tuhan Allahmu. Sekarang buktikan saja. Berapa banyak waktumu di kamar doa, nyembah Tuhan, atau berbahasa roh, atau lebih banyak ngobrol dengan orang lain, telepon dengan orang lain, chat orang lain, lihat medsos, lihat TV, atau lebih banyak di pekerjaan. Semuanya penting, iya penting.
Tapi kita harus menomorsatukan. Ini Alkitab ngomong kok. Kasihlah Tuhan dengan, kita harus menomorsatukan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Semuanya itu harus fokusnya kepada Tuhan. Hidup kita yang jadi pusatnya adalah Tuhan. Bukan diri kita sendiri. Bukan diri kita sendiri. Pusatnya harus Tuhan. Ketika hidup kita ini pusatnya kepada Tuhan, perlahan kita dimatikan. Bukan berarti Tuhan akan cuek. Tuhan akan pakai kita. Kamu di kantor jadi berkat di kantor. Kamu di perusahaan jadi berkat di perusahaan. Di pabrik, di toko, di rumah tangga, di teman-teman gym, di teman-teman arisan PKK atau apapun juga lah. Hidup kita akan jadi berkat kalau fokus kita kepada Tuhan. Tapi kalau fokus kita pada diri sendiri, senggol sedikit marah, ditegul nggak terima, tersinggung, akhirnya pindah gereja sini, pindah gereja itu, nggak mau nyapa, cerai kawin. Buat apa? Itu perlu dimatikan, itu yang seperti itu. Saya pun hari ini dimatikan terus setiap hari. Dimatikan. Enak nggak Pak? Tidak enak sama sekali. Tapi saya harus lakukan. Karena semakin saya menikmati kematian di dalam Kristus, manusia roh kita itu keluar. Bapak Ibu perlu baca bukunya Watchman itu. Remuknya insan, keluarnya roh. Itu bagaimana berjalan diremukkan Tuhan. Setiap hari bersama Tuhan, disalibkan. Saya manusia roh kita ini yang ngontrol, berkuasa sepenuhnya. Dan itu punya dampak. Jangan dikontrol emosimu. Jangan dikontrol perasaanmu. Perasaan itu menipu semuanya itu. Harus dikontrol oleh kehendak Tuhan yang sempurna. Karena kita tergantung, fokus kita kemana? Fokus kita ke Tuhan, atau fokus kita pada diri sendiri. Ya simple. Kita kadang nggak perlu ke hutan rimba, ke patung-patung, ke gunung-gunung, untuk nyembah berhala. Kadang kalau kita itu seringkali banyak orang menyembah dirinya sendiri. Lihat saja kalau disinggung sedikit, marah, nggak terasa, nggak terima, bikin somasi, lawan, lapor polisi. Karena apa? Tuhan ini menjadi dirinya sendiri. Dia harus diagungkan dan ditinggikan. Dia nggak boleh disinggung dan marah. Tapi ketika orang itu yang disembah adalah Tuhan, yang diutamakan adalah Tuhan, hidupnya itu punya belas kasihan sama orang. Cara ngelihat kita tuh beda. Kita ngelihat orang jalanan, orang di jalan, atau pelacur di jalan, kita ngelihatnya nggak menghakimi. Kita ngelihatnya pakai kacamata Tuhan, belas kasihan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu doakan dia. Ketika ngelihat orang memusuhin kita, Bapak Ibu nggak pengen balas. Karena fokusnya nggak seperti itu. Tapi melihatnya dengan kacamata Tuhan, justru malah mendoakan. Itu yang Tuhan mau. Mau dibuktikan, buktikan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihin siapa, yang diutamakan siapa? Tuhan atau diri sendiri? Ketika dia yang dikasihi Tuhan, yang diutamakan Tuhan, dicintai Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Manifestasinya dari pekerjaan, kelakuan, sikap, dan perbuatan kita memiliki dampak yang besar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat mati daging, pikul salib sangkal diri. Dan God bless you.